Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Jakliardo Afsaimbuilima atau biasa disapa Zeki. Di mana video kali ini saya akan membahas mengenai 6 dimensi dalam administrasi gereja baru. Video ini menjadi video tugas akhir dari mata kuliah administrasi gereja baru. Untuk itu mari dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang 6 dimensi ini, saya akan sedikit flashback mengenai administrasi gereja baru. Administrasi gereja baru ini adalah sebuah terobosan baru dari sistem AGL yang menjadi pembeda antara administrasi gereja baru dan administrasi gereja lama, yaitu administrasi gereja lama adalah suatu manajemen organisasi atau gereja yang bersifat tertutup atau inklusif, sedangkan administrasi gereja baru merupakan manajemen yang bersifat liberal atau bersifat terbuka. Dan administrasi gereja lama merupakan metode yang digunakan dengan cara lama tanpa memberi pengaruh bagi jemaat untuk hadir untuk dapat lebih berkembang dalam penata layanan gereja. Nah, untuk itu hadirnya administrasi gereja baru di sini untuk memberi metode baru dalam penata layanan jemaat, dan tentu administrasi gereja baru hadir karena saat ini sudah mengalami yang namanya perubahan zaman. Maka administrasi gereja lama sudah tidak relevan dalam konteks zaman saat ini, karena tentu gereja hadir dengan konteks seperti ini untuk melayani jemaat sesuai dengan metode-metode yang lebih berpengaruh. Nah, administrasi gereja baru ini merupakan studi yang mengajarkan mengenai cara mengetahui potensi dalam diri sendiri untuk mengembangkan administrasi gereja baru pada lingkup gereja, sehingga mampu merubah keadaan agar tidak seperti lagi yang namanya administrasi gereja lama. Nah, hadirnya administrasi gereja baru itu untuk mengupgrade metode-metode yang dilakukan pada kondisi dulu, sehingga mampu merubah secara perlahan cara penata layanan jemaat di lingkup gereja. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kembali 6 dimensi dari administrasi gereja baru yang sudah kita bahas pada video-video kemarin, dengan artikel yang saya buat dengan judul dimensi-dimensi penggerak kemajuan gereja di era digitalisasi. Nah, kenapa saya membahas era digitalisasi, bukan membahas tentang yang lain-lain, tentang era-era lain? Nah, karena ini merupakan suatu pembahasan yang menarik bagi saya, dan semua ini berhubungan dengan keadaan gereja saat ini. Ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya, karena saya memiliki hobi dalam dunia multimedia seperti fotografer, mengedit foto dan video, membuat desain ucapan dari hari raya atau hari besar lainnya, dan tentu membuat
desain-desain lain selayaknya konten kreator, selayaknya seorang kreator. Namun semua itu masih saya pelajari secara otodidak, masih saya mendalami, saya masih lebih banyak belajar. Namun semua itu untuk menjadi seorang kreator yang handal dan profesional. Tentu ini bukanlah suatu cara yang mudah untuk dijalani. Namun yang namanya hobi, kita melakukan suatu hal dengan cinta. Karena itu semuanya terasa enak dijalani. Nah, kenapa saya mengatakan ini menjadi suatu tantangan bagi saya tadi? Karena kedepannya saya akan menjadi seorang pemimpin gereja, di mana gereja yang akan saya pimpin nanti di masa yang akan mendatang harus memiliki penata layanan yang cukup baik. Tidak perlu bertele-tele dan harus to the point akan program kerja yang dilakukan. Nah, tentu pada kondisi saat ini yang sudah berada pada era digital atau era 4.0, setiap orang harus mampu atau setidaknya mengenal atau mengetahui cara menggunakan alat dan media komunikasi dalam penggunaan internet sesuai dengan porsinya. Dan tentu bagaimana saya sebagai calon seorang pemimpin, kedepannya saya harus dapat menerapkan dimensi-dimensi ini dalam lingkup gereja. Nah, dimensi-dimensi administrasi gereja baru ini merupakan suatu metode terobosan yang akan diterapkan dalam lingkup gereja pada masa yang akan mendatang, maupun kondisi seperti ini, kondisi COVID-19 ini, yang dimana kita ketahui bahwa media sosial sudah menjadi alternatif dalam melakukan segala hal. Semuanya dilakukan dengan berbasis online. Nah, hadirnya dimensi-dimensi ini sebagai penggerak pada era digitalisasi, terutama pada lingkungan-lingkungan gereja. Administrasi gereja baru sudah menjadi suatu terobosan yang baru dalam mengupgrade penata layanan gereja bagi jemaat. Nah, dimulai dari administrasi gereja baru pada dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi doktrin, sudah hadir dalam administrasi gereja baru sebagai suatu peluang besar dalam proses penerapan dimensi-dimensi yang lain. Nah, ini juga sudah menjadi suatu tiang utama dalam administrasi gereja baru, karena ini merupakan dasar atau titik awal dari administrasi gereja baru. Karena seperti yang dapat direfleksikan, di mana bisa kita lihat pada ayat Alkitab yang terdapat dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 dengan perikop kawan sekerja Allah, yang memberi makna seperti ini. Allah hadir sebagai sumber akan pertumbuhan atau yang memberi pertumbuhan.
dan kita yang menjadi calon seorang pemimpin gereja yang bertugas untuk menanam bibit baru atau yang akan membawa administrasi gereja baru ini ke dalam lingkup gereja. Dan hadirnya jemaat di sini tentu membantu kita sebagai pemimpin untuk membantu menyiram atau membantu mewujudkan administrasi gereja baru dalam lingkup gereja, sehingga pertumbuhan administrasi gereja baru dalam lingkup gereja dapat berkembang dan memberi hasil yang memuaskan. Nah, Alkitab sendiri merupakan suatu sumber utama dalam administrasi gereja baru, dan teologi pun merupakan suatu pengajaran dalam lingkup gereja, dalam umat Kristen. Kemudian doktrin ini menjadi suatu pengajaran yang didorong dengan metode-metode yang dapat memberi pengaruh besar. Jadi ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Nah, dari ketiga aspek ini kurang satu aspek, maka akan roboh dengan sendirinya dasar dari administrasi gereja baru. Jadi ketiga aspek ini dijadikan menjadi satu dimensi sehingga dapat menjadi dasar dan tiang utama yang kuat dalam administrasi gereja baru. Nah, kita lanjut. Setelah yang seperti saya bilang bahwa setelah menanam atau membawa administrasi gereja baru pada lingkup gereja, maka di sini hadirnya dimensi kebijakan menjadi metode yang dimana akan menentukan lahirnya seorang pemimpin yang baru yang memiliki jiwa tanggung jawab dalam mewujudkan visi dan misi gereja. Juga seorang pemimpin yang mampu melihat situasi seperti konteks saat ini. Dia mampu melihat situasi, mampu mencari jalan keluar agar visi dan misinya dapat berjalan dengan baik. Dia mampu membawa anggotanya ke jalan yang lebih luas untuk beraktivitas, atau posisi di mana mereka lebih leluasa dalam melaksanakan visi dan misi mereka. Nah, semua itu harus ditentukan oleh sifat seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu memberi pengaruh besar pada lingkup gereja, sehingga dari menjadi seorang pemimpin maka ia dapat memanajemenkan waktu, memanajemenkan organisasinya dengan baik, dan ini sudah beranjak pada dimensi manajemen dan kebijakan, yang dimana lanjutan dari dimensi kebijakan
karena dimensi ini masih berbicara tentang seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin harus mampu dalam memanajemenkan organisasi. Nah, apabila seorang pemimpin belum bisa memanajemenkan suatu organisasi, maka dengan rasa yang tidak begitu enak dilaksanakan, organisasi ini secara perlahan-lahan akan mengalami kemunduran, mengalami kerusakan. Nah, jadi seorang pemimpin harus benar-benar memanfaatkan sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan misi yang ingin dicapai. Karena menjadi seorang pemimpin harus memberi pengaruh, seperti yang saya bilang, harus memberi pengaruh yang besar dalam lingkungannya dan mampu memberi dampak positif pada anggotanya dengan rasa tanggung jawab dan rasa seperti benar-benar seorang pemimpin yang ingin mewujudkan visi dan misi demi mencapai tujuan dari visi dan misi tersebut. Nah, apabila seorang pemimpin dan anggotanya dapat menjalin hubungan yang baik, maka dapat melahirkan suatu budaya organisasi sendiri, yang dimana ini sudah masuk ke dalam dimensi budaya organisasi. Nah, sesuai dengan namanya budaya organisasi, berarti dimensi ini merupakan suatu pengenalan nilai-nilai budaya masyarakat yang berada pada lingkup gereja, sehingga suatu organisasi dapat dibedakan dengan organisasi lain karena sudah memiliki ikon tersendiri dan bisa memanajemenkan organisasi dengan karakteristiknya tersendiri. Nah, seperti dengan konteks saat ini yang dimana gereja harus melihat budaya-budaya saat ini yang dimana terdapat budaya-budaya lokal dari setiap wilayah, dan setiap gereja mampu memperkenalkan budaya-budaya itu dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai moral dari budaya tersebut. Nah, pada kondisi sekarang ini kita harus pandai dalam melihat situasi. Karena itu dari budaya organisasi kita masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja. Nah, dimensi ini membahas mengenai ekologi yang dimana merupakan suatu metode akan pengenalan keadaan lingkungan sekitar kita dengan lingkungan yang lebih luas dari lingkungan gereja kita. Nah, metode ini sudah terjadi dengan kita, terutama pada lingkungan gereja yang telah memanfaatkan era digitalisasi sesuai dengan konteks yang ada, yang dimana memanfaatkan media komunikasi untuk melakukan ibadah online, sehingga gereja dapat melakukan penata layanan, dapat melakukan pelayanan dengan media live streaming. Nah, di sini gereja mampu melihat
kondisi sehingga mampu memanfaatkan media yang ada, yaitu media komunikasi, media internet, sehingga di sini sudah terjadi perkembangan dalam gereja, sehingga gereja mulai masuk dalam era 4.0, karena dalam era ekologi administrasi gereja ini masih terdapat skala atau posisi gereja berada pada era yang mana, karena masih ada gereja yang berada pada era tradisional atau gereja yang belum mengenal internet, belum mengenal yang namanya media-media internet, dan ada yang namanya gereja era 2.0 yang dimana gereja ini membahas atau memperkenalkan diri melalui website. Jadi mereka membagikan informasi gereja yang mereka lakukan dalam lingkup gereja mereka dengan melalui media website. Kemudian ada yang namanya gereja di era 3.0 yang dimana gereja ini mulai lebih berkembang dari era 2.0 itu. Nah, gereja ini mulai membagikan kegiatan-kegiatan mereka di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, dan di media sosial lainnya demi memperkenalkan gereja mereka. Nah, ini sudah menjadi suatu ikon tersendiri dari gereja, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal tentang lingkungan gereja ini, karena mereka mampu memperkenalkan diri mereka secara lebih terbuka melalui media sosial ini. Nah, baru masuk ke dalam era 4.0 yang dimana gabungan dari era 2.0 dan era 3.0 yang dimana mereka memanfaatkan situasi, memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin dalam pengenalan, dalam memperkenalkan gereja mereka, sehingga ketika mereka melakukan suatu kegiatan, mereka dikenal oleh masyarakat bahwa oh ini gereja ini, saya tahu gereja ini karena mereka memperkenalkan kegiatan mereka melakukan kegiatan ini melalui media ini, melalui media YouTube, melalui media live streaming YouTube, sehingga masyarakat tahu bahwa inilah gereja yang berada pada era 4.0. Nah, dari semua pencapaian ini barulah gereja dapat masuk dalam dimensi evaluasi kinerja kerja. Nah, dimensi ini dimana menjadi metode mengevaluasi kinerja kerja suatu gereja atau organisasi atau tim kerja yang ada, dengan tujuan mengetahui sudah sampai mana pencapaian mereka dalam mewujudkan tujuan mereka dalam dibentuknya organisasi ini, atau mereka mengetahui sudah sampai mana performa mereka dalam melaksanakan tanggung jawab, sehingga
ini menjadi poin dalam program kerja demi mengukur semua pencapaian tim kerja atau organisasi untuk memanajemenkan suatu gereja. Nah, dalam mengevaluasi ini bukan hanya untuk menilai dari suatu hal yang buruk, namun mengevaluasi suatu hal yang baik pun dapat dilakukan, sehingga tidak hanya dilakukan sebatas hal itu, namun dapat di-upgrade ke cara yang lebih tinggi, sehingga ke depan tim kerja mampu melakukan perencanaan secara sistematis dan dapat menerapkannya dengan cara yang begitu statis, sehingga gereja merasa puas akan tim kerja yang ada dan mampu memberi dampak positif bagi jemaat. Nah, semua dimensi-dimensi yang telah dibahas mempunyai fungsi tersendiri dan porsinya tersendiri, sehingga pada era modern atau era digitalisasi dapat terakomodir dengan baik dalam mewujudkan administrasi gereja baru dalam lingkup gereja. Nah, alat komunikasi atau media digital lainnya selalu muncul atau selalu keluar dengan kecanggihannya sendiri. Jadi hadirnya administrasi gereja baru di sini mampu membantu akan pengenalan dan pemanfaatan media dan alat komunikasi dan lahirnya metode administrasi gereja baru dalam lingkup gereja. Jadi administrasi gereja baru akan lebih berkembang pada era saat ini, karena pada era inilah administrasi gereja baru digunakan dan dibutuhkan. Nah, administrasi gereja baru adalah penggerak pada era saat ini, karena kita tidak bisa mengikuti arus era digitalisasi dengan begitu saja. Karena kalau kita dibawa secara terus-menerus, maka kita hanya mengikuti seperti yang dikenalkan orang-orang kepada kita. Jadi di sini yang saya maksudkan adalah kita harus mengendalikan arus yang dibawa era digitalisasi ini, bahwa kita harus menjadi objek yang menjalankan media komunikasi, media digitalisasi ini dengan cara kita tersendiri, sehingga kita nyaman dengan cara kita dalam menata layani gereja, menata layani jemaat dalam konteks saat ini, sehingga semua ini dapat diakomodir dengan baik dalam penata layanan gereja semaksimal mungkin. Itu dia adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi penggerak pada era digitalisasi yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama pada lingkup gereja. Nah, semua ini tentu memberikan kita banyak pengajaran sehingga kita dapat membuka diri untuk mengembangkan potensi kita dalam menerapkan administrasi gereja baru ini. Tentu mau dari sisi manapun kita menerapkan administrasi gereja baru ini, semua akan kembali pada diri kita sendiri, bahwa
semua metode yang kita lakukan dalam dimensi-dimensi ini harus ada yang namanya suatu kepercayaan diri yang kuat, tanpa mendengar perkataan-perkataan dari luar atau pihak yang kurang menyetujui dengan metode yang kita lakukan, karena kita ini adalah perubah masa depan, bahwa kita adalah calon seorang pemimpin yang akan membawa administrasi gereja baru ke masa yang lebih baik. Dengan hadirnya administrasi gereja baru di sini, gereja mampu menjadi gereja yang terbuka dengan jemaat. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya, dan semoga penjelasan yang saya bagikan ini dapat menjadi pelajaran yang baru bagi saudara semua dan bermanfaat ke depannya. Jika video ini bermanfaat dan sangat menginspirasi saudara semua, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa share channel ini ke semua kerabat saudara semua untuk lebih mengenal administrasi gereja baru ini. Dan itu dari saya, sampai ketemu di channel-channel berikut, dan salam administrasi gereja baru. Salam AGB.